Wulandari, saya dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 240111847, mata kuliah pengantar ilmu hubungan sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal bermunculan sebagai disiplin ilmu pada abad ke-19. Sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu modern dimulai dengan pemikiran-pemikiran para tokoh seperti Auguste Comte yang memperkenalkan konsep sosiologi sebagai ilmu pengetahuan positif yang berasal dari pengamatan empiris dan analisis objektif terhadap masyarakat. Lalu setelah itu, perkembangan sejarah sosiologi terus berlanjut, salah satunya oleh Emile Durkheim. Dia menekankan bahwa pentingnya fungsi-fungsi sosial di dalam suatu masyarakat. Selain Emile Durkheim, ada juga kontribusi dari Max Weber, seorang tokoh sosiologi juga, yang menghadirkan konsep rasionalisasi, interpretasi sosial, serta pemahaman tentang budaya dan agama di dalam suatu masyarakat. Di dalam sosiologi, ada tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam ilmu sosiologi. Yang bisa saya ringkas ada 9 tokoh. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Comte memperkenalkan konsep sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang positif dan sistematis. Ia menekankan pentingnya analisis empiris dalam memahami masyarakat secara objektif. Yang kedua ada Emile Durkheim. Emile Durkheim menerapkan tentang solidaritas sosial, tentang fungsi sosial, memberikan landasan bagi sosiologi fungsionalis. Kontribusi Durkheim memperluas pemahaman tentang integrasi sosial dan nilai-nilai kolektif. Yang ketiga ada Max Weber. Max Weber memperkenalkan pemikiran tentang rasionalisasi, kalangan, dan nilai-nilai sosial yang memengaruhi tindakan individu. Selanjutnya ada Karl Marx. Yang Karl Marx tersebut menyoroti tentang konflik kelas dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat kapitalis. Pemikiran Marx tersebut merupakan tentang struktur ekonomi sebagai dasar pembentukan masyarakat, memengaruhi sosiologi konflik dan kritis. Yang kelima ada Georg Simmel. Simmel dikenal karena kontribusi-kontribusinya terhadap sosiologi fenomenologis dan teori simbolik internasionalisme. Karyanya tentang dinamika hubungan sosial dan pola interaksi individu mempengaruhi perkembangan sosiologi mikro. Yang keenam ada Harriet Martineau, seorang sosiolog wanita yang sangat berpengaruh. Dia dikenal karena sumbangannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan penelitian sosial berorientasi feminisme. Yang ketujuh ada George Herbert Mead. Dia adalah seorang pionir dalam teori simbolik internasionisme. Dia mendalami perspektif mikrososial dan interaksi simbolik antara individu. Konsep ini merupakan pembentukan identitas manusia menjadi fokus pada suatu karyanya. Yang kedelapan ada Jane Addams, seorang sosiolog dan pejuang sosial. Dia membawa perhatian pada konsep kerja sosial dan advokasi untuk masyarakat yang terpinggirkan. Yang kesembilan dan terakhir ada Pierre Bourdieu. Kontribusi Pierre dalam pemikiran sosiologi tentang kapital budaya, teori praktik, dan struktur sosial memberikan penekanan besar terhadap hubungan antara kekuasaan, budaya, dan sosial di dalam suatu masyarakat. Tokoh sosiologi yang selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx juga memberikan sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan ilmu sosiologi. Dia mengatakan dan memahami struktur sosial dalam dinamika masyarakat kapitalis. Kontribusi Marx tersebut membawa sisi kritis tentang struktur sosial yang membentuk landasan bagi studi-studi tentang kesenjangan sosial, kemiskinan, dan perjuangan kelas. Saat ini, sosiologi di Indonesia telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang kuat dengan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang aktif terlibat dalam studi-studi sosiologis yang beragam jenisnya. Perguruan tinggi di Indonesia juga menawarkan program-program studi sosiologi yang menawarkan pengetahuan tentang teori-teori sosiologi, metode penelitian, dan penerapan konsep-konsep sosiologi dalam menganalisis realitas sosial lokal. Interaksi antara konsep-konsep sosiologi yang diadopsi dari luar ke dalam Indonesia memberikan karakter unik pada perkembangan sosiologi di Indonesia. Studi tentang kompleksitas masyarakat dan budaya Indonesia, kajian entinitas, agama, gender, dan suku, serta masalah-masalah politik yang ada di Indonesia memberikan kontribusi pentingnya ilmu sosiologi di dalam konteks lokal maupun global. Perkembangan sosiologi di berbagai negara telah mencerminkan perbedaan konteks sosial, politik, dan budaya setempat, sehingga menimbulkan penekanan dan fokus khusus dalam studi sosiologi. Dengan para keragaman inovasi dan konseptual di dalam suatu pemikiran-pemikiran para tokoh, sejarah perkembangan sosiologi di berbagai negara mencerminkan tantangan kreativitas dalam mengkaji struktur dan perkembangan masyarakat, serta memahami dinamika sosial yang kompleks di tingkat lokal dan global. Materi yang kedua yaitu pentingnya sejarah dalam kajian sosiologi kontemporer.
Sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam kajian sosiologi kontemporer karena memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teori, metodologi, dan konsep sosial yang membentuk landasan sosiologi modern. Dengan mempelajari sejarah sosiologi, para ilmuwan sosial dapat melacak evolusi pemikiran, perdebatan penting, serta tren di dalam disiplin ini. Melalui studi sejarah, sosiolog memperoleh perspektif yang kritis terhadap konstruksi pengetahuan dan legitimasi ilmiah yang menopang disiplin sosiologi. Pelacakan perkembangan teori dan metodologi dari masa ke masa membantu dalam mengevaluasi kontribusi masa lampau, kesenjangan pengetahuan, dan potensi arah pengembangan masa depan. Dalam konteks tersebut, sejarah memainkan peran kunci sebagai kritik retrospektif untuk menyusun wawasan maju dan memperkuat metode penelitian di dalam suatu kajian sosiologi. Dengan demikian, pemahaman sejarah tentang sosiologi tidak hanya menjadi pelajaran dari masa lalu, tetapi juga bisa menjadi sarana refleksi kita untuk membangun landasan yang kokoh, metode yang informatif, dan perspektif melalui wawasan multidimensional. Studi sejarah di sosiologi menjadi esensial dalam memungkinkan rekonsiliasi antara pelajaran sejarah dengan tantangan dan dinamika di zaman sekarang ini, sehingga membuka jalan menuju perkembangan yang lebih maju dan berkelanjutan di dalam suatu sosiologi serta masyarakat pada umumnya. Sosiologi juga memainkan peran kunci dalam membantu individu dan organisasi untuk memahami perubahan global yang cepat, seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi hubungan sosial, sosiologi juga membantu dalam menavigasi tantangan yang dihadapi oleh individu dan masyarakat yang di dalam suatu era kontemporer tersebut. Hal ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan yang terus-menerus terjadi di dunia modern dan era sekarang ini. Terakhir, sosiologi memberikan wawasan yang kritis terhadap isu-isu kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, rasisme, seksisme, dan isu-isu lingkungan. Dengan menggunakan perspektif sosiologis, kita dapat mengidentifikasi akar permasalahan tersebut dengan merancang sesuatu yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya relevan di dalam suatu pemahaman masyarakat kontemporer, tetapi juga dalam membentuk tindakan positif untuk perubahan sosial yang lebih baik untuk kedepannya. Salah satu contoh peranan ilmu sosiologi dalam bidang ekonomi adalah memahami dampak sosial kebijakan ekonomi tertentu. Misalnya, sebuah penelitian sosiologis dapat membahas implikasi sosial dari kebijakan privatisasi industri tertentu terhadap masyarakat lokal. Dalam konteks ini, sosiologi dapat membantu mengidentifikasi bagaimana partisipasi tersebut mempengaruhi lapangan pekerjaan, akses terhadap pelayanan publik, dan struktur sosial di komunitas yang terkena dampaknya. Dengan demikian, sosiologi memberikan sudut pandangan yang lebih luas dalam menganalisis kebijakan ekonomi.